Monggo sambil nyantai saja ya, saya akan jelaskan ini. Akhir-akhir ini banyak sekali bermunculan komentator-komentator masalah nasab ya, yang menurut saya nyuwun sewu secara keilmuan itu kurang memahami terhadap seluk-beluk timbulnya polemik nasab ini. Maka agar tidak terjebak kepada tuduhan atau framing-framing yang ngawur, semakin nambah ruwetnya suasana dan tentu juga akan semakin menambah potensi dosa. Perlu kiranya saya sampaikan seluk-beluk sebab musababnya. Dulu pernah ada tuduhan cap kafir, lalu tuduhan cap komunis ya. Ada lagi, iya, munafik. Sekarang ini timbul yang baru, yaitu istilah Dajjal. Nanti apa lagi setelah Dajjal ini? Sebab fitnah kan sudah. Padahal tak satu pun hal yang berkaitan dengan polemik nasab ini fitnah. Jika fitnah itu dimaknai bicara dusta tanpa fakta atau dimaknai gosip semata. Karena semua disajikan dengan bukti, baik sebab maupun akibat yang didasari dengan rasa cinta kepada agama, kepada Nabi, kepada mereka semua dan kita semua. Pun tentu karena cinta kita kepada Allahu Azza wa Jalla wahda. Ngaten nggih. Maka nyun sewu bersama ini tolong diperhatikan sebab munculnya polemik nasab ini. Satu, kita mulai dari dari kitab sezaman ya. Monggo. Kitab sezaman seperti yang pernah disampaikan oleh Kiai Ali Badri, bahwa inisiatif munculnya permintaan bukti kitab sezaman itu yang mensyaratkan adalah pihak RA. Kepada siapa? Kepada keluarga Wali Songo kala itu. Bahkan oleh sebagian dari mereka, Dzurriyyah Wali Songo kan dianggap tidak ada. Demikian pula dengan tes DNA. Siapa yang menginisiasi? Siapa yang menggulirkan wacana ini? Kalau bukan dari pihak Habib itu sendiri. Kan banyak videonya beredar di mana-mana. Monggo dibuka. Jejak digital kan masih ada ya. Nah, yang kedua adalah adanya rasa terenyuh. Apa itu terenyuh? Apa terenyuh? Ngerti terenyuh? Terenyuh itu rasa prihatin ya. Prihatin kita kepada agamanya Allah, prihatin kita kepada nabinya Allah, melihat kenyataan yang ada bahwa ada orang yang mengaku sebagai dzurriyyahnya, tapi tindak tanduk akhlak kelakuannya jauh dari yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah cukup lama kami lihat, kami dengar di mana-mana. Coba sampean semua dibuka-buka jejak digitalnya. Ada yang doyan kawin, ada yang zina, ada yang murtad. Aduh. Belum lagi ada yang lisannya suka mencaci dan memaki. Bahkan level kiai saja dihinakan dengan binatang yang najis. Masya Allah. Lalu ada yang memalsukan sejarah perjuangan bangsa, sejarah NU, ditambah lagi dengan kecurigaan adanya pemalsuan makam saat itu. Belum lagi yang gawir dan lain-lain dan lain-lain. Ya Allah ya Karim. Dan ini sudah sejak lama terjadi, bukan baru tahun-tahun kemarin, saudaraku yang budiman. Nah,
Kelakuan-kelakuan oknum dari golongan mereka inilah yang mendasari adanya polemik nasab hingga hari ini. Bisa difahami, J? Alhamdulillah. Kemudian satu persatu bermunculan orang-orang yang ingin memastikan benar atau tidaknya mereka tersebut adalah dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian dari mereka mengaku sebagai ahlul bait. Yang setahu kami fahami, mustahil Allah salah menjelaskan siapa ahlul bait yang disucikannya, sebagaimana diceritakan dan ditulis di surah Al-Ahzab ayat 33. Apa bunyinya? Innama yuridullahu liyudhiba ankumur ridza ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Nah, saudaraku yang budiman dimanapun berada, atas dasar inilah kemudian timbul kekhawatiran dan keprihatinan yang akhirnya diinisiasi oleh kajian ilmu nasabnya Kiai Imaduddin. Hingga seiring perjalanan waktu, ketemulah sama profesor ahli sejarah. Ia bicara sejarah. Ketemu sama profesor ahli filologi. Ia bicara tentang kitab-kitab klasik dan manuskrip. Ketemu sama dokter ahli DNA. Ia membicarakan masalah hasil tes DNA dan sebagainya dan sebagainya. Paham, J? Nah, kalau sudah demikian ini, sekarang saya mau nanya kepada sampean semua. Apakah maksud baik, maksud suci yang seperti ini adalah fitnah? Kalau fitnah, kemudian siapa yang difitnah? Tunjukkan di mana fitnahnya itu di mana. Bahkan 9 bulan yang lalu kalau tidak salah ya, kala itu bulan Rabiul Awal, secara terbuka kami mengirim surat kepada RA Robitoh Alawiyah, yang di dalamnya kami sampaikan, nyuwun sewu, apabila ada yang merasa difitnah, dicemarkan nama baiknya atas kajian ilmiah Kiai Imaduddin ini tentang nasab, monggo silahkan laporkan saja ke polisi. Itu lebih baik, itu lebih elegan, lebih dewasa dan lebih terhormat daripada menciptakan framing kafir. Yang kafir siapa? Kafirnya di mana? Menciptakan framing munafik. Yang munafik siapa? Munafiknya di mana? Menuduh murtad. Yang murtad siapa? Murtadnya di mana? Lalu yang terakhir timbul tuduhan dajjal. Dajjalnya siapa? Di mana lagi? Ya Allah ya Karim. Lawang orang dengan ketulusan hati sedang memastikan apakah benar mereka para oknum yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sesuai atau tidak. Kok dikatakan dajjal? Kok dikatakan kafir? Ya Allah ya Karim. Saya malah khawatir tuduhan tersebut menjadi illar taddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Malah balik dewe sakit. Nah, saudaraku yang budiman dimanapun berada, seiring dengan perjalanan waktu dari penelitian orang-orang yang memiliki kapasitas keahlian masing-masing tersebut, masuklah pada sebuah kesimpulan yang oleh sebagian orang kesimpulan itu dianggap salah dan disalahkan. Kenapa muncul kesimpulan tersebut? Lah monggo silahkan tanya sama para ahlinya. Ya barangkali memang sudah begitu takdirnya. Wallahu a'lam.
Monggo, sebaiknya kita sikapi dengan arif dan bijaksana saja. Sebab polemik nasab ini jika disikapi dengan uring-uringan, emosi dan sikap negatif lainnya, malah akan semakin blunder. Apalagi jika kita cari kambing hitam, malah akan semakin kusut. Sebab jika kesimpulan tersebut dianggap salah, tentu yang pertama kali dikambing hitamkan adalah referensi kitab-kitabnya dan ilmu yang berkaitan dengan DNA-nya, bukan yang sedang mengkajinya, bukan. Ngertos je? Lah monggo kalau mau menyalahkan para penulis-penulis kitab nasab tersebut, ya monggo kalau mau menyalahkan para ahli DNA. Lawang ini semua kajian ilmu nyata kok, bukan ilmu rekayasa. Mereka semua adalah orang ahli di bidangnya. Nggih, lurus. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nah, saudaraku yang budiman, kalau menurut saya ini mah memang benar-benar fitnah. Bimakna fitnah adalah ujian. Tentu ujian dari Allah. Bagi siapa? Bagi Ba'alwi. Sebagaimana pesan dari langit, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Maka saudaraku yang budiman dimanapun berada, pesan saya adalah sikapi dengan arif, sikapi dengan bijaksana, sikapi dengan baik, dan introspeksi, mawas diri, seraya tetap tawakal kepada Allah. Niscaya insya Allah semua akan indah pada waktunya. Percaya deh, ini pesan dari langit. Tapi jika disikapi dengan emosi, malah akan semakin blunder, semakin kusut. Bisa dipahami ya, saudaraku yang budiman. Saya sangat berharap apa yang kami sampaikan ini mendapat perhatian dari banyak pihak. Syukur-syukur pihak-pihak yang memiliki kapasitas bisa mempertemukan antara orang yang pro Ba'alawi dengan yang kontra Ba'alawi, bil khusus kepada Rabithah Alawiyah, untuk bisa hadir di dalamnya. Ya sekedar ngopi bareng ngutu telah lapan cek kurang. Win-win solution ya. Karena insya Allah tak ada satupun masalah yang tidak ada solusinya. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan dan bisa menginspirasi setiap diri kita ini menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Salam untuk keluarga, sehat semua, panjang umur, berkah rezekinya, selamat dunia dan akhirat. Amilatu su'an badulam tu nafsi fakhurli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Semoga bermanfaat. Ingat, pasti akan ada hikmah di balik peristiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.